Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis beli ganjal per damper spring buffer, itu namanya. Beli dua, mereknya CR7. Kalau beli offline harganya 35.000. Kalau beli online ini mulai dari 11.500. Sebenarnya penulis pinginnya warna hitam, tapi dikasih merah sama kuning. Penulis pingin warnanya seragam kiri kanan, tapi dikasih warna-warni gini aja, jadi bingung. Asalnya pingin untuk Nmax, tapi juga pingin juga untuk pasang di Honda Beat. Ini skoknya Honda Beat itu sudah rusak, sudah soak, sudah waktunya ganti. Cuma entah kenapa istri nggak mau ganti. Ini barangnya. Bahannya cukup keras juga ya, tapi nggak tahu lah, ini mungkin mudah patah ya. Sekarang masih lemes, tapi kalau agak lama mestinya mudah patah. Entah kalau udah agak lama perlu diapakan, kasih minyak tanah mungkin kali ya. Ini yang warna kuning, sama satu lagi warna merah. Disebut universal, tapi ini jaraknya kira-kira 1,5 cm. Nanti penulis ukur pakai penggaris berapa. Ini di kamera kok kelihatan ungu ya, pink ya. Ini warnanya merah nih, harusnya merah 100% merah. Kok kelihatan jadi pink ya, merah ya ini warnanya ya. Ini kuning. Ini katanya universal, tapi lihat ini aja terlalu apa ya, longgar. Pasang sini terlalu longgar. Terus ukuran lubangnya juga kekecilan, payah ya. Nggak tahu ini bisa aman nggak dipasang di sini nih. Lihat sendiri ya. Nggak pas loh ukurannya. Ini lihat lagi. Kurang besar lubangnya. Sebentar, penulis coba lagi di Nmax ya. Kalau Nmax pas apa enggak. Ini skoknya merek DBS. Katanya universal. Kalau untuk yang ini DBS yang ini kayaknya pas ukuran lubangnya, tapi agak mengar juga. Ini nanti penulis akan demokan
kalau apa dinaiki akan turun berapa. Ini penulis akan naikkan nih karetnya di sini, bisa jadi referensi nanti turunnya berapa. Saya penulis matikan dulu. Ini untuk enggak, yang untuk DPS yang tabung, yang apa, yang apa sih namanya, DPS tipe apa nggak tahu, tapi model orange ya, kopi orange, harga 250.000 satu buah. Ini juga kurang besar, kurang besar ya, tapi dipaksakan bisa. Nah, jadi melar gini masangnya, bisa digantung juga. Ya wis lah, nanti kita lihat aja. Penulis pakai cara pasang begini ya, ini ditekan terus dimasukkan. Nah, harus tangan dua ya, maaf penulis nggak bisa tunjukkan ya, nanti penulis pasang dulu, nanti penulis pasang lagi. Nggak ada sisa baret di springnya karena ini ternyata cukup elastis juga, cuma tetap masangnya sulit. Jadi ini udah terpasang. Jadi ini udah terpasang. Oke, kita uji dulu berapa. Jadi ini jelas lebih keras daripada sebelumnya ya. Jadi masih ada sisa berapa ya, ukuran segini mungkin ya. Jadi benar kalau pakai ini jadi lebih keras ya, membantu nggak jedok. Walau cuma satu aja ini sudah cukup lah untuk tapi ini gimana ya, recommended apa enggak, mungkin kalau untuk murah-murahan untuk bantu masang aja nggak apa-apa sih, tapi kalau untuk terusan kayak ini nih gampang meleset, harus dibantu dengan kabel tis. Ngikatnya kabel tis juga harus apa ya, ininya secara keseluruhan ini dibuat rapat masuk ke dalam gitu. Jadi dibuat gini, yang dikepetis itu ini dengan ini kan dalam posisi gini. Gimana ya, pokoknya semuanya ini dibuat rangkap gitu. Mungkin didirikan dengan apa ya enaknya yang kuat, soalnya kalau nggak gitu bisa geser, bisa keluar gini gampang. Soalnya yang bagian dalam ini lemah, ininya ini apa, bagian dalamnya ini lemah. Jadi tadi udah bener pakai ini bisa membuat skok NMAX ini jadi lebih keras. Ini skok modif ya, tapi pakai NMAX aslinya sama saja, mestinya lebih keras. Ini kebetulan
diameter 1,5 ini sudah sama lah, mirip dengan yang aslinya. Sudah sama dengan yang DPS ini, tipis. Untuk yang DPS Matic sebelah enggak. Jadi benar ini bisa nambah kerasnya. Tadi masih ada sisa segini, jadi ya benar membuat lebih keras. Jadi bisa kalau misalnya untuk boncengan nggak sampai mentok, nggak sampai jeduk, bisa dibantu dengan ini, bisa dikurangi mentoknya. Ini sayangnya penulis dapat yang kiri kanan, yang kanan tuh lepas. Dari dudukan ini. Lepasnya gampang ya. Cukup lunak sih. Jadi ya ini cukup bagus lah untuk solusi sementara untuk ganjel. Tapi sebaiknya dibantu dengan kabel tis, diikat buat ini. Lihat ada bagian yang ketekuk dalam. Ini emang karena susah untuk membuat semuanya bagian keluar. Kalau ukurannya pas seperti ini susah. Ini cara masangnya ya, preloadnya dikurangi sampai habis, dipasang baru dirapatkan. Tapi itu kan kalau sudah ada preload ngapain ini, mendingan pakai preload aja ya. Kan tujuannya ini biar untuk sementara nggak usah ngubah preload yang agak sulit sini. Kalau sudah pakai preload, ngepasangnya harus pakai preload ya ngapain, sekalian aja preloadnya yang dipakai. Cuma penulis pakai akan di sini lah, dia punya Honda Beat ini DBS palsu kayaknya, preloadnya habis tapi masih terlalu empuk, dipasang ini cocok pastinya. Katanya ini bisa membuat empuk, tapi lihat aja apa benar bikin tambah empuk, bikin tambah ini shocknya kan habis, hambatan suspensinya kan habis. Kita lihat apakah ditambah dengan ini bisa jadi beneran lebih nahan. Katanya kan ganti fungsinya shock breaker ya, makanya gini kok bisa menggantikan shock breaker. Tapi kita uji aja nanti bener apa enggak. Jadi enggak norek. Jadi ini spring damper ini enggak recommended untuk NMAX ya. Enggak recommended juga kalau pengen membuat empuk suspensi yang terlalu keras. Bukan ini solusinya. Ini juga bukan solusi suspensi yang sudah kendor, sudah aus, sudah ngeslong, sudah soak, sudah nggak menghambat lagi shock breakernya. Jadi kalau motor mentul terus habis lewat polisi tidur, solusinya bukan beli ini. Solusinya adalah ganti suspensi atau memperbaiki suspensi sehingga hambatannya jadi ada lagi. Damper ini cocoknya adalah untuk bila mereka ya yang ingin membuat pernya lebih keras lagi sehingga waktu boncengan, misalnya membonceng orang 150 kg nggak mentok, itu solusinya pakai skok, pakai ini. Dan ini pasangnya nggak bisa cuma sementara, pasangnya juga wajib pakai kabel tis ini 1, 2, terus 3, 4, 5, 6, kabel tis minim 6. Soalnya kalau nggak gitu nggak aman. Kalau cuma dipajang langsung tok bisa gini, lepas. Pakai yang belakang tok ini bisa mengap gini, lepas. Pasang atas tok, yang bawah bisa mekar gini, dibuat kayak angka 8 gitu ya, bisa aja rapat tapi keluar dikit segini. Nggak bisa, harus
jangan pakai angka 8, harus pakai 1 rapat banget yang atas tok, rapat banget yang bawah tok, kayak gitu. Pakai kabel tis kenapa ya, sama-sama plastik, jadi nggak terlalu merusak per. Kalau pakai kawat ya pernya jelas gores karena geser-geser kan. Pakai ya sayangnya pakai kabel tis pun nggak awet, paling cuma beberapa bulan kabel tisnya sudah ketas dan pecah. Ini bukan solusi permanen. Kalau harga kabel tis berapa, harga ini berapa, ini harganya 12.000 ya, emang murah lah, nggak apa murah. Tapi ya kalau nggak beruntung beli yang mahal juga dapat, bisa beli yang harganya 15 apa 80.000 kayak gini, bisa ada yang jualan sepasang. Kalau kiri kanan berarti bisa 300.000. Ya mending beli skok baru lah, skok kayak DBS ini enak, malah harganya murah. Mungkin ada merek lain seperti Ride It 300.000, ini 200, ini harganya 345, tapi ada yang harganya 280 yang model ISS DTG Evo, DBS model ISS DTG Evo. Kalau apa kurang keras ya tinggal dipakai preloadnya. Ini penulis pakai apa kira-kira sepertiga lah, ini sudah cocok untuk sendirian sama boncengan, nggak terlalu mentok-mentok gitu, mentok di setelah lewat polisi tidur. Kalau di jalan bergelombang ya nggak mentok karena ini tipenya double action, nggak kayak apa bawaan KYB atau Showa yang biasanya single action. Kalau single action itu kalau hambatannya keras pasti mentok, kalau nggak gitu pasti hambatannya dibuat kurang sekali sehingga mentul nggak berhenti gitu. Itu sudah umurnya pendek banget mas, seperti itu. Jadi ini cocoknya hanya kalau untuk yang mau boncengan yang berat, bawa penumpang yang berat, bawa penumpang yang beratnya 200 kilo atau beban berat 200 kilo, sementara per bawaannya terlalu empuk, itu cocoknya gitu. Kalau motor yang mentul solusinya bukan ini. Nanti penulis tunjukkan di Honda Beat yang skoknya sudah habis, sudah waktunya diganti tapi nyonya masih minta tetap dipertahankan. Ya tetap aja mentul habis dipasang ini. Enggak, ini bukan skok beneran, bukan damper beneran. Ini katanya spring buffer, skok apa spring damper gitu namanya. Ada nyebut shock breaker, ngawur itu. Ini cuma untuk membantu per, buat pernya lebih keras, bukan untuk bikin pernya makin nyaman, enggak. Kalau pernya terlalu keras mau digimana pun ya tetap keras, tetap nggak enak. Ditambah ini ya makin keras lagi, makin nggak enak. Nggak ada namanya hambatan per itu jadi digantikan dengan ini, enggak. Ini bukan menggantikan shock breaker, ini untuk nambah kekuatan per bawaan. Kalau sudah keras pakai ini ya makin nggak enak. Ini bukan solusinya kalau per terlalu keras. Mungkin ketipu sama sales ya, beli suspensi yang pernya terlalu keras. Nggak bisa, harus ganti per yang lebih empuk. Nggak bisa pakai ini malah justru bikin per makin keras. Nanti penulis tunjuk. Udah gitu aja. Jadi itu adalah ciri shock breaker yang sudah habis. Penulis akan pasang ini, apa benar bisa fungsinya kayak shock breaker? Kalau benar kayak shock breaker, maka mentulnya akan berhenti. Kita lihat nih. Saya penulis pasang dulu ya.
Ya cukup gini aja, coba kita lihat. Ternyata sama aja, ini cuma bikin lebih keras aja pernya, ditekan kan lebih sulit. Jadi emang bener pernya nambah, tapi kalau dibilang ini bisa bikin apa, ngurangi ngurangi pantulan berfungsi kayak shock breaker itu salah ya, ngacu ngomong, asal ngomong aja orang-orang yang ngomong menggantikan fungsi shock breaker itu. Nanti penulis tunjukkan klaim-klaim palsunya itu. Yang jelas ini jelas ganjal per. Fungsi dari ganjal per ini adalah untuk membuat suspensi lebih keras, pernya ini lebih keras. Ini tidak untuk membuat suspensi lebih nyaman, kecuali kalau pasang banyak. Ini kan pernya empuk, ketika dicoba mentulnya nggak berhenti, mentul nggak enak gitu. Dipasang ini terbukti tetap mentulnya tetap nggak enak, cuma pernya lebih keras. Karena per lebih keras, mentulnya jadi berkurang. Dah itu toh. Tapi kalau dibilang lebih nyaman, nggak juga ya. Ini saking preloadnya habis. Kalau preloadnya banyak, daripada beli ini preloadnya aja tambahin lagi, jadi keras sekali kan, nggak mentul, berkurang mentulnya. Apa yang gitu lebih enak? Ya relatif sih. Yang bener itu ini di servis, bagiannya itu dibuat sehingga hambatannya jadi ada lagi, itu yang bener. Dibuat double action kalau bisa. Ini soalnya kayaknya palsu, hambatannya lemah banget, atau kalau nggak palsu ya rekondisi atau apa itu loh. Yang jelas bukan, nggak kayak suspensi DBS yang ini NMAX atau yang ini. Jadi ini palsu jelas, nggak sama kayak yang sebelah yang punyanya NMAX DBS tanpa tabung tipe 744, atau yang punyanya Suzuki Next 2 yang dengan tabung model copy all-in, entah modelnya berapa lupa penulis. Yang jelas ganjel per ini berfungsinya adalah untuk cegah suspensi empuk itu jadi sampai mentok, sampai habis jarak mainnya. Itu biasanya waktu boncengan. Ini enggak membuat suspensi lebih nyaman, tapi ya itu jadi lebih keras aja biar goncangannya enggak banyak gitu loh. Ini bahan poliuretan ya, agak lentur sedikit, pinggirannya juga lentur. Mungkin ada yang komplain kalau karet lebih bagus. Menurut penulis kok sama aja ya. Coba lah. Nanti kalau ada yang berani, kirim aja ke sini. Ini ada motor yang skoknya ini habis, jadi langsung mentul-mentul enggak habis-habis. Ini skok sudah rusak, harusnya diservis. Cuma istri nggak mau entah kenapa. Dikasih ganjal per ini cuma makin keras saja. Ya mungkin nanti akan mentulnya akan kurang karena ya itu pernya makin keras. Tapi itu bukan solusi bagus. Solusi bagusnya ya entah ganti skok, ganti shock breaker, suspensi keseluruhan, atau diservis, dikasih oli dalamnya biar ada hambatannya. Ya wis gitulah. Ini memang 12.500. Menurut penulis nggak ada bedanya dengan yang harganya 120.000 dua. Ini dua harganya ya berapa, 24.000. Kalau beli yang 120.000 paling ya sama aja lah. Yang perlu diperhatikan ini katanya kan universal, tapi ternyata enggak begitu universal. Pasang di sini pun ada enggak pasnya nih, udah mau lepas nih,
ini setelah beberapa kali pakai bisa aja langsung lepas sendiri ini. Jadi ini enggak betul-betul universal ya. Mungkin ada yang jualan pakai ininya jaraknya berapa senti. Perhatikan juga ini tebelnya beda-beda. Yang ini lebih tebal dari yang sebelah. Yang sebelah ukurannya pas dengan lubangnya ini. Kalau yang ini mekar melar gitu loh. Ini. Jadi melar. Enggak pas ukurannya. Ya wes lah gitu aja. Yang jelas kalau butuh menggonceng penumpang yang lebih berat terus preloadnya sudah habis, ya silahkan beli. Tapi kayaknya yang banyak terjadi itu adalah skok yang per yang terlalu keras. Kalau per terlalu keras nggak usah beli ini, nggak menyelesaikan masalah. Shock breaker dalamnya ini ya nggak akan membantu juga. Kalau sudah per terlalu keras, nggak ada cara lain selain ganti per yang lebih empuk. Baru kalau dalaman hambatannya keras baru dimodif atau diapakan. Kalau pernya yang keras ya sudah, ya harus beli lagi atau ya ditukar pernya dengan yang lebih empuk. Udah gitu aja, terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.